Halo, selamat pagi semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Dikasih kesehatan. Amin. Hari ini hari Rabu ya. Tanggal 20 September 2023. Masih pagi, baru jam 8. Saya ada cerita dikit nih guys. Ada cerita soal bapak saya. Saya punya bapak ya, umurnya 75 tahun. Masih fit, masih minum, masih suka ngerokok juga. Tadi pagi aku buka toko jam 8. Dia setengah jam kemudian, jam setengah 9 datang bawa makan. Dari Karawang loh itu. Bapak saya kan tinggal di Karawang, saya tinggal di Purwakarta. Nah tadi dia bawa makan ke sini pakai motor lagi. Umur 75 tahun. Udah tua. Tapi masih fit dan mau lagi nganterin makanan buat anaknya. Saya kan anak paling gede ya. Saya itu 5 bersaudara saya. Saya paling tua. Umur saya itu sekarang itu 46 tahun. Coba bayangin teman-teman, orang tua saya masih bawa makanan buat saya. Gila ya, kadang-kadang dipikir memang agak aneh juga, tapi saya senang juga. Ada orang tua yang baik, yang perhatian sama anaknya. Nah ini kejadian kayak gini nih, nganter makanan nih udah hampir 10 tahun. Tiap 1 minggu sekali dia nganter makan. Kadang-kadang 2 minggu sekali nganter makan. Kadang-kadang kalau misalnya dia dari Karawang ke sini, dia bisa pakai motor, bisa pakai mobil. Nah, dia pagi-pagi masak, habis masak dianterin. Habis dia anterin makanan ke toko nih, dia ngambil dupa. Habis ngambil dupa, dia sembayang. Habis sembayang kita ngobrol sejam. Nah, habis itu dia pulang. Diulang-ulang selama 10 tahun ini. Bapak saya kan sekarang tinggal sendiri ya. Ibu kan udah nggak ada. Saya juga sebagai yang tua kadang-kadang memang merasa agak kasihan juga, karena kan dia udah pensiun ya, dia udah nggak ada kerjaan. Tapi selagi dia masih mau ngapain terserah dia. Dia mau nyupir kek, dia mau bawa barang kemana, dia mau jalan-jalan, biarin. Kita jangan ngelarang, suka-suka dia. Nah itu kebahagiaan dia. Dia bawa makanan buat anaknya, dia senang, dia bahagia, kita terima saja. Nah sebagai anak, gimana posisi kita kalau punya orang tua kayak gitu? Yang tadi aku bilang itu, kita tidak boleh ngelarang, dia mau ngapain, dia mau lakuin sesuatu, biarin saja, asalkan dia suka saja. Bapak saya kan udah pensiun, udah nggak ada kerjaan. Ya kerjanya begitulah, keliling, ntar besok ngantar makanan ke saya, besok nganterin ke makanan ke adik saya. Berempat lagi, berlima saudara. Semuanya disamperin, semuanya sama. Yang jadi pertanyaan, kalau suatu saat bapak kamu udah nggak nganterin makanan ke kamu rasanya gimana? Pasti sedih dong. Pasti kita takut kehilangan. Saya sendiri kalau dikasih pertanyaan, kalau bapak kamu udah nggak ada, kamu udah siap apa enggak? Pertanyaannya bukan siap apa enggak ya, bisa menerima enggak? Saya sendiri, kita tetap menerima. Namanya hidup tidak ada yang abadi. Sekarang masih di tempat kita, besok udah nggak ada. Nah yang kita ingat-ingat sekarang, aku bilang ke adik-adik saya, jangan bikin pusing. Kita kakak beradik, jangan bikin masalah. Kalau ada berita, ada kabar yang kurang bagus, ya kita di teman kita sendiri aja ngomong. Jangan dibawa ke bapak lah ngomong. Kalau ada yang kurang bagus, yang jelek-jelek, nah kita buang. Nah pas kita ketemu sama bapak, kayak kita omongin yang bagus-bagus saja. Bener kan gitu kan?
Saya bikin pusing, dia kan udah nggak mau pusing. Kita juga berkewajiban jangan bikin dia pusing. Dia pingin menikmatin hidup lah, biarin saja. Kalau diceritain kan memang aneh kan. Coba teman-teman Anda kayak gitu nggak bapaknya? Umur 46 tahun masih dianterin makan. Saya masih, kenyataannya memang begitu. Kadang-kadang lucu. Entah kita pikir kita tua, kita bisa nggak kayak gitu ke anak kita? Belum tentu. Belum tentu. Kita lihat aja nanti. Tapi seiring waktu, memang kita mikir ya. Dulu waktu kita masih kecil, kita sering dimarahin. Wajar. Kita masih berantak, udah mau remaja, dimarahin, wajar. Kita udah dewasa, kayak sekarang kita berumah tangga gini, mereka udah nggak marahin kita. Nah itulah kadang-kadang kita mesti lihat orang tua jangan dari satu sisi. Kita nggak bisa balas jasa mereka, nggak ada cara buat balas jasa mereka, nggak bisa dihitung pakai uang. Yang kita balas nanti ya kita amal dan perbuatan kita ke anak-anak kita sendiri, lanjutin amal mereka. Contoh sekarang yang paling nyata, ada yang kita kasih uang ke bapak, dia nggak mau nerima, ditolak. Alasannya ya kamu mending buat uang anak kamu aja, ngapa kamu kasih saya? Jawabannya begitu. Kamu sendiri aja susah, kamu ngurus saya, marah kena marah. Tapi dibalik lagi mikir, bukan nggak mau duit, dia pingin ya masing-masing ngurus diri sendiri, takut kekurangan, ya wajar juga. Hidup dunia memang nggak gampang, kadang ada suka, kadang ada duka, kadang kehilangan. Saya kan juga udah nggak ada mama ya, mama udah 10 tahun yang lalu meninggal. Nah sekarang sisa bapak. Kalau kamu tanya saya sayang bapak, sayang. Siapa yang nggak sayang bapak? Nggak ada. Kakak beradik kita semua sayang bapak. Nah selagi bapak masih ada, saya sering bilang, kita jangan bikin bapak stres, jangan bikin bapak marah. Nah, kalau kita makan bareng-bareng, kita ngobrol bareng-bareng, kita ngopi saja, ngerokok saja. Kalau minum udah. Ya itu lucunya itu. Momen-momen kayak gini nggak bakal tahan lama. Dia masih bisa 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kita kan nggak tahu. Sambil jalan, namanya hidup, roda berputar. Kita menikmatin semua kesempatan bersama-sama. Suka duka kita sama-sama. Kadang-kadang kalau dipikir ya, kita pasti takut ya kehilangannya. Kita orang tua kita nggak ada. Takut, kita pasti takut. Saya sendiri takut. Tapi kita ikhlas ya. Kalau hari itu datang, kita ikhlas. Doa saya sendiri sama adik-adik saya bilang, kita berdoa orang tua kita panjang umur, bapak kita dikasih kesehatan berlimpah, ya kan, disayang anak istri. Kita mesti sayang bapak juga, biar rezeki berlimpah, hidup sampai 100 tahun kemudian. Harapan saya begitu ke bapak saya. Ini cerita pagi-pagi, memang kenyataan begitu. Tadi udah pergi, dah naik motor, habis ngopi, habis ngobrol-ngobrol pergi. Saya cerita singkat saja, ini pengalaman hidup saya lah. Orang tua tetap di atas segalanya. Tanpa orang tua, kita tidak ada apa-apanya. Kalau ada yang cerita yang sama, boleh komen ya di bawah. Doa saya buat teman-teman, semoga saya semua rezeki berlimpah, diberkati sama Tuhan. Sampai ketemu lagi.